Halo fans dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pastikan persediaan air galon Anda masih banyak. Hari ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Next yang dirilis tahun 2007. Film ini dibintangi oleh teman bapak saya yaitu Nicolas Cage. Anjir, dulu sering nongkrong bareng sama bapak gua lu bro. Sekarang udah jadi aktor terkenal aja. Bangga ama lu bro. Oke, langsung saja siapkan bantal, selamat menonton dan check it out. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chris Johnson. Dia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah bar yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan tapi hanya 2 menit ke depan, tidak lebih. Dan yang bisa dilihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Tapi ada satu pengecualian di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit kemampuannya. Di situ terlihat Chris sedang berada di sebuah kafe. Dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius yang membuat Chris penasaran. Untuk itu dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita muncul. Namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya. Dan itu akan terungkap nanti. Dengan kemampuan melihat 2 menit masa depan tersebut, hal itu dimanfaatkan Chris untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan dan kartu yang akan keluar di 2 menit ke depan. Alhasil dia bisa menang setiap saat, tapi Chris tidak sebodoh itu. Dia dengan sengaja akan kalah untuk mengurangi kecurigaan orang-orang sehingga identitas dan kemampuannya tetap akan aman. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya, ditambah Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security untuk mengamankannya. Chris yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap kali Chris melihatnya itu akan berubah karena Chris melihatnya. Dan itu merubah yang lainnya juga. Saat akan menukar koinnya, terjadi sebuah insiden di mana kita akan melihat bagaimana Chris melihat masa depan dan akan merubah itu. It's his gun. He was gonna shoot 2 people. Step back, we'll settle this. Out of this damn place now. Freeman, CeeLo, left. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan di mana mereka tak mampu menangkapnya karena sekali lagi Chris bisa melihat apa yang terjadi di 2 menit ke depan. Your left. Turn around. He's in the men's room near the gift shop. Gift shop. Gift. Black t-shirt, straw hat, heading towards the entrance. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan di mana untuk kedua kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang terjadi sehingga saat ada kereta yang melintas dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan, karena ada seorang FBI yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana. Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya. Di sana tak lama datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini Kelly pun mengungkapkan semuanya bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu diledakkan. Chris langsung menolak hal tersebut karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuannya.
Bukan tanpa sebab Chris berbicara seperti itu karena sejak usia 3 tahun dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengapung Chris, dan ternyata itu semua hanya gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur dari sana. Kelly yang datang terlambat pun berkata kepada temannya bahwa pasti aku hanya telat beberapa detik. Esoknya kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe di mana dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya yang tadi saya ceritakan. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya si wanita itu muncul. Dan faktanya wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Chris mampu melihat masa depan melebihi batas 2 menit kemampuannya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat menarik di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita dengan kemampuannya tersebut. Hal itu membuatnya mampu melihat hasil dan kemungkinan yang akan terjadi. Dimulai dengan to the point langsung kenalan yang ternyata hasilnya gagal. Lalu bertanya mengenai kopi yang akan dia minum dan ternyata gagal lagi. Kemudian alamin jam korek yang ternyata si wanita bukan seorang perokok. Dan terakhir muncul seorang pria yang merupakan pacar si wanita. Si wanita dan pacarnya pun bertengkar. Chris pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan, tapi justru itu malah membuat si wanita jengkel kepada mereka berdua. You're hurting me. Kendall, I think you're having. You okay, Kendall? You know what? You two work things out. Okay. You're hurting. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian dari wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Get out of here! Will somebody please call the cops? Si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Lisa yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri, sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Lisa. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Lisa dan Chris untuk kemudian mereka akan lacak. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata, sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan. Tapi intinya ada alasan kuat kenapa FBI mengejar Chris. Untuk itu Gobang memerintah anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi sekarang Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. Kembali ke Chris, di tengah perjalanan tadi malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel. Dan jika saya menjadi Chris dan bisa melihat masa depan, sudah pasti akan menerawang apakah akan melakukan penyelupan atau tidak. Tapi enggak lah. Saya orang baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai seorang pengangguran yang berakhlak dan beretika. Dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya. Di malam itu sama sekali tidak ada penyelupan. Karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Sangat berakhlak lu bro. Salut, aneh sama antum. Ini baru teman bapak gua. Tetapi saat esok pagi ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan, di mana ketika Lisa selesai mandi dan Chris bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga. Disitulah Lisa mulai tertarik yang pada akhirnya mereka melakukannya juga. Nggak jadi aneh, salut sama antum. That was incredible. Yes. Setelah selesai melakukan penyelupan, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir bahwa Lisa adalah jodohku. Saat menjelang siang, Lisa pergi ke sebuah Alfamart untuk belanja Durex dan camilan.
Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong. Kelly pun menunjukkan video saat Chris berada di sebuah kasino untuk memberikannya bukti. Dan dengan semua kebohongan itu Kelly meminta bantuan Lisa untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Saatnya tiba ternyata Lisa ragu melakukannya karena ternyata Lisa menaruh hati kepada Chris. Akhirnya Lisa pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itu Chris memberi sejumlah uang kepada Lisa untuk kabur dari sana agar Lisa terhindar dari bahaya. Dan satu lagi Chris meminta Lisa untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana untuk mengecoh para agen FBI itu. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel kemudian loncat ke bawah tebing. Go get him! Di sisi lain terlihat para teroris ternyata juga sedang mencoba mengincar Chris untuk membunuhnya. Namun Chris berhasil mengetahuinya. Lisa pun menabrakkan mobilnya ke tangki air hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut. Dan Chris dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Selanjutnya disusul dengan tangki dan beberapa batu besar. Saat sampai di bawah, Chris sudah disambut oleh Kelly, namun saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris tidak langsung kabur dan justru malah menyelamatkan Kelly. Dalam keadaan balidek, Chris pun terpaksa harus ikut bersama FBI. Di sisi lain terlihat para teroris berhasil menangkap Lisa untuk dijadikan sandera. Chris sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan tubuh terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya tujuannya agar kita bisa melihat berita televisi di masa depan. Dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Lisa yang sedang disandera dengan beberapa bom tubuhnya. Kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Dan ingat sekali lagi, bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal itu berhubungan dengan Lisa. Setelah melihat semua itu Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika dia di posisi terikat dan dipaksa seperti ini. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan, tapi saat akan dimasukkan, disitulah Chris meloloskan diri. Hey, wait. Can I get a smoke or something? I need to relax. Look at this. Look. Ta-da! Pergi menuju ke tempat di mana Lisa akan disandera. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itu Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Lisa bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. Dengan kemampuan yang dimiliki Chris pun memimpin rencana penggerebekan ini. Dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Lisa. Chris pun mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Lisa pun keluar dari mobil tapi masih belum aman karena di sana terjadi adegan tembak-tembakan yang membuat Lisa harus lari ke dalam sebuah bangunan. Dan ujung-ujungnya Lisa kembali dijadikan sandera dan mereka masuk ke dalam sebuah kapal. Namun tenang. Dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan bahkan sebelum mereka akan menembak. The guardrail.
merangkap bom dan penembak jitu pun seakan tidak ada apa-apanya oleh Chris. Skywalk, second level. Got him. Selanjutnya untuk mempercepat pencarian Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar. Sisanya Chris akan lakukan sendiri. Di sini Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangan yang untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Di sini saya jelaskan kembali bahwa seperti yang dijelaskan di awal, ketika Chris bisa melihat masa depan otomatis masa depan itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu. Pada adegan ini kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan. Namun dilakukan secara bersamaan sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Lisa berada. Setelah didapatkan mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Lisa. Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian Chris bertanya kepada Kelly, "Seberapa hebat kau dalam menembak sasaran?" Kelly menjawab, "Aku sering main PUBG." Chris pun berjalan mendekat kepada Gobang, dan Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. You have one way out of this. Saat sampai Kelly langsung menembak Gobang hingga tewas. Setelah semua selesai kini giliran bomnya untuk ditemukan. Dan tak diduga Chris melakukan kesalahan, bomnya ternyata berada di kapal satunya dan bom tersebut akan meledak berapa detik lagi. Sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dan ternyata kita semua sudah tertipu karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Kita lupa bahwa saat Chris sedang bersama Lisa kemampuannya akan semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal. Dengan satu syarat untuk tidak melibatkan Lisa dalam hal ini. Dan itu membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Selanjutnya Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Tamat. Ending yang cukup menghibulkan. Walaupun alur cerita yang disajikan terkesan buru-buru dan terlalu cepat, bahkan saya pribadi sebenarnya ingin melihat dari mana Chris mendapatkan kemampuan tersebut atau kapan dan di mana dia sadar bahwa dia memiliki kemampuan tersebut. Dan juga saya nggak diceritain tokoh antagonisnya yang sehingga saya tak tahu maksud dan motivasi dia meledakkan bom tersebut. Oh ya, masih ada lagi. Tidak diceritakan kenapa Chris bisa melihat masa depan melebihi jauh saat bersama Lisa. Itu aja sih. Oke, saya pamit undur diri. Semoga kalian semua menikmati alur cerita ini dan semoga menghibur kekosongan waktu Anda. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar channel ini berkembang. Tak lupa terima kasih dan salam pengangguran tanpa tanda jasa.